Shalom dan salam sejahtera Bapak dan Ibu guru hebat. Salam dan bahagia. Salam jumpa kembali bersama saya, Erwina Florencia Telnoni, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Timor Tengah Selatan. Pada kesempatan ini, saya akan menarik kesimpulan, berefleksi, dan mengaitkan materi-materi yang sudah saya pelajari, baik di dalam modul 3.1 ataupun kaitannya dengan materi di modul yang lain tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Mengajarkan anak menghitung itu baik, namun mengajarkan mereka apa yang berharga atau utama adalah yang terbaik. Menurut pendapat saya, maksud dari kutipan ini jika dihubungkan dengan proses pembelajaran yang telah saya alami pada modul ini adalah, menurut Ki Hajar Dewantara, mendidik dan mengajar adalah proses memanusiakan manusia sehingga harus memerdekakan manusia dan segala aspek kehidupan baik secara fisik, mental, jasmani, dan rohani. Sama dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam pengembangan budi pekerti, yaitu olah cipta, olah karya, olah karsa, dan olahraga yang terpadu menjadi satu kesatuan. Angka tidak boleh menjadi tolak ukur dalam keberhasilan seseorang. Pembelajaran tidak hanya kognitif, tetapi juga afektifnya harus berjalan beriringan. Seorang pendidik tidak hanya menuntun muridnya untuk belajar literatif dan numeratif, tapi juga bagaimana pembentukan karakter dan budi pekerti berjalan bersamaan agar terjadi keseimbangan yang akan membawa keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya dalam diri peserta didik dalam kehidupan baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Seorang pendidik harus mampu menanamkan nilai-nilai kebajikan sehingga berdampak pada terbangunnya budaya, nilai-nilai, dan moralitas dalam diri setiap murid. Dalam menjalankan perannya, tentu seorang pemimpin di sekolah harus mampu mendasarkan keputusan yang diambil pada 3 unsur, yaitu berpihak pada murid, berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal, dan bertanggung jawab terhadap segala konsekuensi dari segala keputusan yang diambil, sehingga keputusan-keputusan yang diambil kelak akan menjadi rujukan atau teladan bagi seluruh warga sekolah dan lingkungan di sekitarnya. Menurut saya, maksud dari kutipan pendidikan adalah sebuah seni untuk membuat manusia menjadi berperilaku etis jika dihubungkan dengan proses pembelajaran yang telah saya alami pada modul ini adalah, setelah saya mempelajari modul ini, saya paham bahwa saya dididik, dilatih untuk mampu menjadi pemimpin pembelajaran yang memiliki berbagai cara dan teknik untuk menghasilkan manusia yang berakhlak mulia dan berkarakter. Saya diajar bagaimana menghasilkan sebuah keputusan yang bernilai kebajikan universal, berpihak pada murid, dan dapat dipertanggungjawabkan. Inilah seni dari pendidikan yang mampu membuat manusia berperilaku etis. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sesuai dengan Pratap Triloka, prinsip kepemimpinan sebagai seorang guru yaitu sebagai teladan, memberi semangat dan ide-ide yang mendukung dan memberi motivasi sehingga seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil sebuah keputusan harus dapat menganalisis dan mampu membuat keputusan yang senantiasa menerapkan nilai-nilai kebajikan yang berpihak pada murid dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menjadi rujukan atau teladan bagi seluruh warga sekolah dan lingkungan di sekitarnya. Nilai-nilai kebajikan yang tertanam dalam diri seorang pemimpin pembelajaran akan sangat berpengaruh dalam proses pengambilan keputusan, karena nilai inilah yang akan menjadi dasar pemikiran seorang pemimpin untuk mengambil keputusan yang tepat.
Poin penting untuk dijadikan pedoman dalam pengambilan keputusan dengan mempertimbangkan nilai-nilai kebajikan universal, kepentingan berpihak pada murid, meningkatkan kualitas pembelajaran, serta dapat dipertanggungjawabkan. Pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan menggunakan kegiatan coaching. Langkah pengujian terhadap keputusan yang diambil dapat dilakukan dengan praktek coaching dengan menggunakan alur tirta. Untuk mengetahui keefektifan sebuah keputusan, maka langkah pengujian secara sistematis dan terstruktur melalui percakapan coaching dapat sangat membantu seorang pemimpin pembelajaran dalam menggali potensi yang ada sehingga keputusan yang diambil benar-benar berdasarkan nilai kebajikan, berpihak pada murid, dan dapat dipertanggungjawabkan. Melalui coaching, keputusan yang telah diambil dapat dikaji lagi dengan merefleksikan kembali apa yang sudah diputuskan. Sangatlah penting bagi seorang guru untuk memiliki pemahaman dan kompetensi sosial dan emosional dalam dirinya. Dengan kompetensi sosial emosional yang telah tertanam, maka ketika diperhadapkan dengan berbagai masalah yang berkaitan dengan dilema etika, maka seorang pemimpin pembelajaran mampu mengelola dan menyadarinya sehingga kompetensi ini mampu membantunya dalam mengambil keputusan yang tepat dan bijaksana berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang ada di lingkungan sekolah atau di dalam kelas. Dalam proses pendidikan, banyak sekali kasus yang dihadapi oleh seorang pemimpin pembelajaran, baik itu berkaitan dengan dilema etika ataupun bujukan moral. Dalam menghadapinya, nilai-nilai yang dianut oleh seorang guru yaitu berpihak pada murid, mandiri, kolaboratif, inovatif, dan reflektif akan menjadi landasan dan acuan dalam membuat sebuah keputusan sehingga menghasilkan keputusan yang tepat, efektif, dan bermanfaat bagi semua warga sekolah dan mampu dipertanggungjawabkan. Pengambilan keputusan yang tepat dan efektif akan sangat berpengaruh terhadap terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Untuk itu maka seorang pemimpin pembelajaran perlu terlebih dahulu melakukan analisis terhadap kasus yang dihadapi. Kemudian seorang pemimpin pembelajaran perlu terus melatih praktek pengambilan keputusan dengan menggunakan pedoman yang sesuai dengan instrumen pengambilan keputusan yang berdampak pada murid di sekolah dengan menggunakan 9 langkah dalam pengambilan dan pengujian keputusan, di mana di dalamnya terkandung nilai-nilai universal, 4 paradigma pengambilan keputusan, serta 3 prinsip pengambilan keputusan, sehingga pada akhirnya peran guru sebagai pemimpin pembelajaran akan mampu menciptakan lingkungan positif, kondusif, aman, dan nyaman untuk murid, serta lingkungan sekolah pada umumnya. Perbedaan pola pikir dan pandangan masing-masing warga sekolah menjadi tantangan dalam menjalankan kasus-kasus dilema etika. Perbedaan ini bisa terjadi karena perubahan paradigma berpikir antara warga sekolah yang telah belajar tentang prinsip pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin. Untuk itu, perlu dilakukan penyamaan persepsi dan kolaborasi antara semua pihak sehingga dapat menghasilkan keputusan yang terbaik. Mendidik dan mengajar adalah proses memanusiakan manusia, sehingga harus memerdekakan manusia dan segala aspek kehidupan, baik secara fisik, mental, jasmani, dan rohani. Seorang pemimpin pembelajaran harus mampu mengambil keputusan dalam merancang suatu proses pembelajaran sehingga kemerdekaan dalam belajar dapat terwujud. Tuturi Handayani berarti mendorong dan menguatkan. Cara mendorong dan memberi kekuatan belajar tidak boleh sembarangan. Pemimpin pembelajaran harus mengambil keputusan terbaik dengan memperhatikan apa yang dapat dikembangkan dari anak didiknya. Guru harus jeli menelisik kebutuhan anak didik, mana yang harus didorong dan apa yang harus dikuatkan. Dengan demikian, maka tujuan yang ingin dicapai yaitu keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya akan dapat terwujud.
Seorang pemimpin pembelajaran harus mampu mengambil keputusan yang berpihak pada murid. Guru harus mempertimbangkan dan memperhatikan apa kebutuhan mendasar dari murid yang perlu dikembangkan. Hal ini tentu sangat berdampak pada masa depannya, di mana murid akan bertumbuh sesuai dengan kekuatan kodrat yang dimilikinya, sehingga dalam menghadapi kehidupan di masa depan, murid dapat melewati berbagai tantangan dengan mengandalkan karakter dan kepribadian yang telah tertanam dalam dirinya, sehingga tidak mudah menyerah dan akan mampu berkompetisi. Dalam dunia pendidikan, banyak sekali kasus yang muncul berkaitan dengan dilema etika dan bujukan moral. Dan hal ini dihadapi hampir setiap waktu oleh seorang pemimpin pembelajaran. Dalam mengambil keputusan yang tepat dan efektif, sebagai seorang pemimpin pembelajaran tidak jarang mengalami kendala dan tantangan yang beragam. Namun, setelah mempelajari modul ini, banyak ilmu yang dipelajari dan banyak ilmu yang diperoleh tentang pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Saya diajar tentang cara-cara pengambilan keputusan yang tepat dengan memperhatikan keberpihakan pada murid, nilai-nilai kebajikan universal, dan harus dapat dipertanggungjawabkan dengan berpedoman pada 4 paradigma, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengujian pengambilan keputusan. Tentu, untuk dapat mewujudkannya, seorang pemimpin pembelajaran harus terus berlatih, sehingga dapat menghasilkan keputusan yang tepat dan efektif yang berpihak pada murid. Dalam pengambilan keputusan, pendidik harus berpedoman pada filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Dengan berpedoman pada nilai-nilai yang dimiliki oleh seorang guru, sehingga visi guru dapat terwujud dan terciptanya budaya positif di lingkungan sekolah. Selain itu, untuk mengambil keputusan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan belajar murid, tidak jarang guru dihadapi dengan berbagai tantangan. Untuk itu perlu adanya kompetensi sosial emosional pada diri guru. Dan jika keputusan tersebut masih dirasa perlu untuk diuji lebih baik lagi, maka guru dapat menggunakan praktek coaching untuk menjalankannya. Dalam mengambil keputusan yang tepat dan efektif terhadap kasus-kasus dilema etika dan bujukan moral, seorang pemimpin pembelajaran harus mendasarkan keputusannya pada 3 unsur, yaitu berpihak pada murid, berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal, dan bertanggung jawab terhadap segala konsekuensi dari keputusan yang telah diambil dengan berpedoman pada 4 paradigma, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengujian pengambilan keputusan. Untuk meningkatkan kemampuannya, seorang pemimpin pembelajaran harus terus berlatih sehingga dapat menghasilkan keputusan yang tepat, efektif, dan berpihak pada murid. Hal-hal yang di luar dugaan adalah kadang ada keputusan yang diambil tidak sejalan dengan pandangan orang pada umumnya dan bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Tetapi dengan memedomani 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian keputusan, maka tentunya keputusan itu akan menjadi keputusan yang terbaik dan efektif serta bermanfaat bagi banyak orang. Saya pernah mengalami berbagai kasus dalam situasi moral dan etika dan selalu berusaha untuk mengambil keputusan yang saya anggap tepat dan efektif. Tetapi ternyata paradigma berpikir saya dalam mengambil keputusan masih sedikit berbeda dengan yang saya pelajari pada modul ini. Karena saya belum menggunakan pedoman pengambilan keputusan dengan langkah-langkah yang telah dipelajari pada modul ini. Namun setelah saya mempelajari modul ini, dampaknya sangat besar yang merubah paradigma berpikir saya dalam mengambil keputusan. Saya harus memperhatikan pedoman dalam pengambilan keputusan sehingga tidak salah dan mampu menghasilkan keputusan yang terbaik dan bermanfaat bagi kepentingan banyak orang. Penting bagi saya mempelajari topik ini baik sebagai individu maupun sebagai seorang pemimpin pembelajaran. Karena topik ini sangat bermanfaat bagi saya. Karena dalam setiap aspek kehidupan selalu diperhadapkan dengan kasus-kasus yang menuntut kita untuk membuat keputusan yang arif dan bijaksana dan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik dan benar.
Nah, itu tadi kesimpulan dan refleksi saya tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Saya sangat berharap apa yang sudah saya paparkan dapat bermanfaat untuk kita semua. Segala masukan dari rekan sejawat untuk melengkapi kesimpulan dan refleksi ini sangatlah saya butuhkan. Sekian dan terima kasih. Salam dan bahagia.